Waralam Kompak. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dadan di acara IBT. Ini bukan talk show. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita kedatangan tamu dari Sispala, siswa pencinta alam. Nah, kita akan membahas tentang serunya menjadi Sispala. Wih, gimana keseruannya? Nah, ayo kita langsung sapa saja. Kang Minto dan Kang Andrian. Hai. Halo. Oke, mantap. Terima kasih. Apa kabarnya nih, Kang Minto? Alhamdulillah baik sehat selalu. Oh, Kang Andrian. Alhamdulillah, walaupun di suasana yang kurang baik ini saya sendiri terlihat baik sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata tidak baik-baik saja, mungkin ya sedikit. Ya. Ya, lah. Ini untuk Kang Andrian lagi sibuk apa nih? Saya sih sedang tidak ada kesibukan. Jadi freelance di rumah. Lagi kurang ada kerjaan sih. Tambah lagi susah kemana-mana. Suruh diem aja di rumah sama orang tua, lockdown. Saya sebut lockdown. Ya, bukan di lockdown sama pemerintah ya, tapi sama orang tua. Oke, ya lockdown. Nah, untuk Kang Minto lagi sibuk apa ini Kang Minto? Lagi mencari kesibukan mungkin ya. Ya sama sih seperti Kang Andrian, mungkin di rumah dilarang keluar kemana-mana untuk mematuhi pelaturan pemerintah gitu. Ya mengisi waktu di rumah mungkin membantu orang tua, bantu sedikit lah kayak gitu. Terus ya mungkin itu sih. Oke, jadi untuk rekan warna alam ya. Mereka berdua itu anak-anak baik ya mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mungkin, ya. baik. Membantu orang tua, mematuhi perintah orang tua ya. Mantap sekali. Nah, kakak ini dari organisasi mana nih? Pencinta Alam Rajawana Semaneta. Oh, pencinta alam Rajawana Semaneta. SMA Negeri 1 Tanjung Siang. Oh, ya, oke. Jadi di sana juga ada ya, maksudnya SMA Negeri 1 Tanjung Siang yang berada di Tanjung Siang. Ya. Oke, mantap ya. Top. Ya, sebelum masuk ke Rajawana nih, kalian pernah gak masuk ke organisasi yang lain dulu gitu sebelum ke sekarang ini di Rajawana? Di SMA. Iya, untuk Kang Andrian dulu aja. Bagi saya belum pernah masuk organisasi sebelumnya. Di Rajawana ini saya pertama kali masuk organisasi. Ya hasilnya alhamdulillah sih tidak begitu buruk. Masih banyak yang baiknya daripada yang buruk hingga sekarang. Meskipun tidak ke organisasi yang lain dulu, tapi sudah ke Rajawana dan performanya tidak buruk ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, untuk Kang Minto gimana? Mungkin pertama ya masuk ke organisasi pencinta alam Rajawana. Terus yang kedua saya ditawarin untuk masuk OSIS. Terus di OSIS saya meluas, masuk ke FKOS, Forum Komunikasi OSIS Subang. Terus saya iseng-iseng diajakin teman untuk membuat sebuah organisasi lagi di sekolah gitu. Kayak Prisma Pegiat Literasi, itu terkaitannya dengan sebuah buku, membaca, mereview buku dan yang lain-lain gitu. Tentunya saya merasa kurang gitu. Ingin membuat dan berkarya sebisa mungkin saya, sebanyak mungkin saya gitu. Wih, mantap nih. Berarti banyak ya, bukan hanya di Rajawana itu. Ya. Tapi itu pas masuk SMA. Ya, pas SMA. SMA itu masuk Rajawana, OSIS, terus gabungan OSIS Subang sama Prisma. Baru merintis itu. Iya. Nah, untuk Prisma sendiri itu seperti apa Pak? Prisma itu seperti apa gitu Prisma? Kegiatannya mungkin ya kayak kalau awal-awal
ya mungkin berusaha untuk menarik beberapa siswa atau siswi untuk masuk ke organisasi kita gitu. Kayak ya seunik mungkin kita membuat sebuah kegiatan yang unik sebisa mungkin. Ya kalau identiknya sih kalau menurut saya yang saya ketahui identiknya kayak membaca buku, mereview buku, membedah buku dan banyak lah gitu. Kayak gitu-gitu dan didorongnya itu kayak didorong oleh sebuah komunitas gitu. Ada di Bandung, didorong dan saya didukung oleh mereka, diajak untuk membantu mereka ya saya membantunya gitu. Oh, oke. Tapi itu maksudnya udah legal atau belum si Prisma Belum, itu? masih kalau disebut apa ya, wajib kan belum. Kalau di SMA Negeri 1 Tanjung Siang kan sebuah organisasi itu wajib. Satu siswa harus memiliki satu organisasi, ada 8 kalau nggak 8 atau 9 kalau nggak salah. Jadi harus memiliki satu orang satu organisasi. Nah yang saya rintis itu masuknya kayak sunah gitu. Kayak Kang Andrian juga ikut Organisasi KIR. organisasi yang sunah gitu. Kayak Oh. KIR gitu. Oke, kalau berarti ada di SMA Tanjung Siang ini ada ekskul wajib dan ada ekskul sunah. sunah. Ekskul sunah. Sunah. Bukan bisa. sunah sih ya, maksudnya Belum diwajibkan. Belum Oh, diwajibkan belum, gitu. belum. Tapi insya Allah menjadi wajib, Wajib, ya. wajib. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Rajawana lagi nih. Apa sih yang menjadi daya tarik kalian masuk ke organisasi Rajawana? Itu apa yang menjadi daya tariknya? Pertama-tama saya sangat suka hal yang ekstrim gitu. Pas ketika saya mau daftar ke SMA Negeri 1 Tanjung Siang, di situ saya dipertanyakan oleh beberapa guru, di sini harus wajib organisasi, apakah kamu sanggup? Ya, saya sanggup, insya Allah. Apakah kamu ingin benar-benar di sekolah di sini? Ya, saya akan benar-benar. Saya menjawab seperti itu. Padahal saya awalnya belum berpikir apa itu organisasi, karena sebelumnya juga saya belum pernah ikut organisasi. Nah, pas saya sudah daftar, mau keluar dari ruangan. Nah, pas itu saya melihat ini papan panjat. Itu papan panjat apa? Saya berpikir, pas dilihat ada bacaan organisasi pencinta alam Rajawana. Nah, di situ saya berpikir lagi dan terus berpikir, apa sih organisasi pencinta alam Rajawana itu? Apa mungkin cocok dengan saya atau tidak? Nah, pas di situ saya bertanya kepada orang tua saya, Pak, Andian pengen masuk nih organisasi di sekolah, iya bagus kata orang tua teh. Terus mau masuk organisasi apa katanya? Tadinya mau pramuka, tapi di pramuka banyak materi yang ketinggalan soalnya gak punya dasar saat SMP. Nah pas itu mau pencinta alam Rajawana aja, soalnya di SMP kan gak ada pencinta alam Rajawana. Nah gitu pas masuk ke SMA, jadi kita bareng-bareng dari awal gitu, dari nol, dari dasarnya gitu. Karena di SMP-nya gak punya dasar, jadi dasarnya langsung di SMA gitu, dari nol. Nah di situ saya mulai masuk mengikuti dan terus berkarya hingga sekarang, alhamdulillah bisa seperti ini. Oh iya, mantap ya. Jadi dikarenakan tadi hubungan orang tua, karena di SMA itu diwajibkan. Iya. Jadi ditanya dulu ya, apa benar mau ke SMA ini? Iya. Ya dikarenakan harus masuk ekstrakurikuler yang wajib ya. Ya, yang wajib. Oke, jadi gitu ya. Nah, untuk Kang Mintona sendiri nih gimana? Mungkin saya awal pertama masuk ke SMA Negeri 1 Tanjung Siang, saya kebingungan karena di sana saya sebelumnya tidak tahu kalau diwajibkan untuk berorganisasi. Di situ saya sangat bingung, saya bertanya-tanya kepada teman, kawan atau kakak kelas saya, dan akhirnya saya diberi gitu cahaya mungkin atau apalah. Jadi saya diberi jalan untuk masuk ke organisasi pencinta alam Rajawana. Pas waktu itu pas ada kan yang namanya MOO di tiap sekolah gitu, masa orientasi organisasi. Saya sangat tertarik dengan program-programnya. Terus yang saya ingat itu kan saya selalu memperkuat kekeluargaan di diri saya. Maksudnya ke teman-teman itu saya nganggapnya keluarga. Nah,
yang unik itu di pecinta alam itu saya pertama kali dengar itu identik dengan kekeluargaannya ya. Saya penasaran, saya masuk. Terus kebetulan yang memimpin, bukan memimpin ya, yang memateri pas di MO itu saya kenal gitu. Satu kampung dengan saya, namanya Kang Arif. Oh Ya. iya, Kang Arif ya. Di depan itu satu kampung dengan saya kenal, dan Kang Arif itu sangat di kampung itu sangat bagus lah, sangat dicontoh gitu. Terus saya berbicara dengan orang tua, saya pingin seperti dia, dan akhirnya saya didukung, dan alhamdulillah saya seperti ini gitu. Wih, mas, mantap ya. Wih, keren sih, keren. Jadi ada keinginan yang emang wah gitu ya keinginannya. Wah, Lalu, wah, ya. Nah, kalau ini yang jadi problema mungkin ya, jadi problema. Kalau di masyarakat pencinta alam atau disingkatnya PA kan itu, ya. PA. kan selalu dipandang sebelah mata nih. Apalagi kan kalian itu siswa ya, siswa dari sekolah yang ekstrakurikuler yang dianggap sedikit menantang dan berbahaya mungkin ya. Ya, Nah, apa saja kesulitan untuk mendapat perizinan untuk kegiatan-kegiatan di kalian gitu di sekolah. di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatannya gimana sih mendapatkan perizinan gitu di sekolah? Ya mungkin kalau untuk perizinan sekolah, kalau ya kegiatan kita baik dan mendukung kemajuan sekolah, pasti akan didukung gitu. Cuman mungkin beberapa kesusahan gitu, bukan kesusahan sih. Kayak ya mau membuat proposal itu sangat membutuhkan apalagi kita yang di sekolah gitu yang pertama gitu. Kalau di SMP mungkin membuat proposal kayak oleh pembina gitu ke kepala sekolah. Kalau di SMA kan kita sendiri yang buat gitu. Terus kita waktu itu belum hafal, belum tahu apa itu namanya proposal, apa itu namanya susunan acara. Nah mungkin di awal kepengurusan kita mungkin yang menyulitkan gitu. Tapi ya ada baiknya kita bisa tahu dari nol sampai kita tahu gitu. Oh, nah ini manfaatnya berorganisasi itu kita bisa kita bisa tahu yang dulu kita tidak tahu ya. Membuat proposal kan itu sangat sulit kan ya, membuat sulit. proposal itu. Apalagi proposal kegiatan ya, Proposal kegiatan. supaya bisa di ACC dari sekolah. Sebelum di ACC berarti tidak bisa tidak menggelar bisa. kegiatan tersebut ya. Nah, untuk Kang Andrian sendiri Menurut saya sih begini dulu, dari kitanya dulu gitu, sebelum orang lain mempercayai kita atau mengizinkan, kitanya dulu. Kalau kitanya benar-benar sungguh-sungguh, bahkan orang lain yang membutuhkan kita gitu, bahwa kamu ikutan ini, bukan kita yang minta izin gitu ke sekolah, misalkan Pak saya ingin ikut lomba, ikut anu. Nah mungkin tidak bakal seperti itu kalau kitanya emang sudah bersungguh-sungguh bekerja keras, apalagi sudah mau bikin proposal, sudah mau bikin surat menyurat atau apapun lah. Pasti sekolah juga itu sih salut kepada kita. Jadi anak ini teh di organisasi semua benar-benar gitu. Jadi saya aja yang masukin organisasi ini ke perlombaan tersebut, bukannya anak-anak yang minta izin kepada saya. Jadi saya aja yang mengitukan. ya mengajak ya. Jadi ibaratkan kalau misalkan gorengan ya. Jadi jangan sampai kita menawar-nawar, kalau bisa supaya orang lain yang mencari gorengan tersebut. Oke, gitu. Ya. iya mantap itu sih. Jadi keren ya itu, supaya orang lain yang menawarkan lah, ibaratnya menawarkan, Ya. bikin acara ya. Nah jadi gitu. Rekomendasi. Ya, rekomen. Nah itu kan untuk di sekolah nih. Nah untuk kembali lagi
kepada yang tadi ke Kang Andrian ya, yang orang tua. Nah, kan terkadang ya, Ya. gak semua orang bisa dapat izin masuk ekskul pencinta alam ya. Kan beritanya tuh kan di TV ada yang orang meninggal, ada orang yang hilang. Nah, bagaimana kalian untuk meyakinkan kepada orang tua supaya dapat izin gitu? Nah, kalau menurut saya sendiri ya bagaimana kita meyakinkan orang tua, ya caranya kan banyak. Misalkan tuh ada ya yang diberita sampai meninggal karena naik gunung, misalkan kecelakaan karena kurang apa gitu. Balik lagi ke diri kitanya sendiri, kita tahu nggak ilmunya gitu sampai ujuk-ujuk bisa naik gunung gitu. Kalau kita tahu ilmunya, dipakai ilmunya, insya Allah kita bakal selamat lah, gak bakal apa-apa, gak bakal terjadi apa-apa. Yang banyak kecelakaan itu ya orang-orang yang gak punya ilmunya, egois, mungkin kurang berpengalaman juga, kurang support dari yang lain. Jadi ingin kerja sendiri aja gitu, gak kurang wawasan juga. Kalau saya kan di organisasi berjalan, banyak materi-materi yang masuk. Jadi saya juga bercerita ke orang tua gitu. Misalkan, Pak, Mah, saya juga di organisasi belajar dan dididik dan dipraktekkan juga sebelum saya turun ke lapangan. Nah, jadi seharusnya Bapak dan Mama gak perlu terlalu khawatir lah. Karena saya juga alhamdulillah kalau saya bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan, alhamdulillah hasilnya akan baik-baik saja. Iya. Nah, itu sih ya yang menjadi apa sih sebutnya ya? Karena emang gini ya, orang yang meninggal dan orang yang hilang itu biasanya keteledoran diri sendiri sih emang ya. Iya, Gitu. emang sih begitu. Karena mereka mungkin kurang dari segi keilmuan untuk mendakinya, jadi ya terjadilah seperti itu ya. Kalau mungkin mereka safety, ya pasti nggak akan nggak akan hilang ataupun ya terjadi hal yang negatif lah gitu ya. Karena kita ke sana kan bukan untuk senang-senang atau apa kan ya. Gitu. Oke, untuk Kang Mintonya ini sendiri gimana nih pandangannya? Supaya dapat izin gitu dari orang tua. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih bukan mencuri ya, membuat orang tua percaya terhadap saya dengan cara ya saya jujur gitu. Saya apa adanya, kalau saya ya main jujur, kalau saya pergi kemana-mana jujur, terus saya setelah pulang dari main, setelah pulang dari kegiatan, saya selalu menceritakan apa yang saya alami di kegiatan tersebut atau di permainan tersebut gitu. Saya selalu jujur intinya gitu. Oh, jadi nah untuk Kang Mito ini berarti apa ya, menjalin kepercayaan ya kepada orang tua ya supaya di kemudian hari oh iya Mito ini udah jujur ya, kemana-kemana suka bilang, ada apa-apa suka bilang dan suka diceritakan lah gitu ya. Jadi menjalin lah itu ya, menjalin chemistry kejujuran. Chemistry kejujuran. Nah, oke. Nah, kan banyak tuh ya orang-orang bilang pencinta alam itu cuma naik turun gunung. Nah, ini nih. Menurut kalian, pencinta alam itu apa dan seperti apa? Menurut kalian ya, pencinta alam itu apa dan seperti apa? Nah, untuk Kang Winto nih. Kalau saya pribadi ya, pencinta alam itu ya kayak yang tadi saya sudah bilang, identiknya mungkin ya, kekeluargaannya, kebersamaannya, kekompakannya, ilmunya mungkin ya sangat menarik gitu. Ada SAR, PPGD, tali temali dan yang lain-lain gitu. Kalau pendaki kan beda gitu, gak seharusnya gak semua pendaki itu memakai ilmu pencinta alam gitu. Jadi cuman ya mau pakai keril kayak misalkan apa mereknya, terus apa merek-mereknya yang bagus-bagus gitu. Terus udah naik cekrek-cekrek foto di atas, ke bawah lagi gitu. Kalau kita mungkin
naik gunung itu ya sebagai bonus kita gitu. Kita berbakti kepada alam, nanam apa kek ataupun tanaman apa yang kita tanam, bonusnya kita memakainya gitu, bukan memakainya sih ya, menikmatinya gitu. Menikmati ya, lebih tepat menikmati ya. Ya, Oh, jadi oh iya ini pencinta alam itu bukan hanya sekedar naik. Nah, jadi berarti beda ya antara pencinta alam dan pendaki ya. Oh, pendaki cuma menikmati atau gimana sih? ya. Kalau kita kan dengan berbakti dulu gitu. Oh, oke. Nah, oke. Nah, untuk Kang Andriannya nih. Menurut saya sih pecinta alam, pecinta alam. Dari segi kata-katanya, pecinta itu ya suka, ingin lebih tahu tentang alam dan ingin juga menelitilah tentang alam-alam yang ada di sekitar kita. Misalkan contohnya kalau kita mendaki ya, pencinta alam yang mendaki gitu. Kalau pecinta alam yang mendaki gunung biasanya seperti ini. Dari bawah kita menentukan jarak atau arah, misalkan bisa kita dengan Ilmu navigasi. ilmu gitu. navigasi. Misalkan kita kelaparan, kita bisa mengamalkannya dengan ilmu survival. Nah, kalau pecinta alam bisa seperti itu, Kang. Tapi kalau pendaki ya, bisa saja sih semua pendaki emang pecinta alam, tapi semua pecinta alam tidak semuanya pendaki kan. Oh. Jadi biasanya kalau menurut saya nih, pendaki mah banyaknya yang pokoknya alat-alatan safety ya biasa sih, sama sih lengkapnya mah, tapi kurang tahu gitu ilmu alamnya. Yang taunya ya mendakinya, bagaimana cara mendaki, keamanan di mendaki. Nah, taunya gitu, tidak tahu soal ya alam di lingkungannya gimana, taunya pas di puncaknya gimana gitu di Eksistensi. jalannya. Jadi kurang lah di perjalanannya, kurang dinikmati gitu. Yang taunya ya jalan itu lumayan capek gitu, di puncaknya indah, taunya itu. Tapi kalau pecinta alam ya di jalannya dinikmati, puncaknya ya kata Kang Minto tadi bonus, bisa disebut bonus juga. Oh, iya sih. Jadi gitu sih ya. Pendaki dan pencinta alam emang sedikit agak beda. Nah, emang gitu sih ya antara pendaki dan pecinta Pecinta alam. alam. Ya sih. Ya. Menurut saya emang beda sih ya. Pendaki, pencinta alam, pencinta Pencinta alam ya. Pencinta alam itu ya apa ya? Seperti mencintai alamnya, tidak buang sampah sembarangan dan ya gimana lah di alam itu kita sewajarnya lah. Sewajarnya Ya, aja. sewajarnya. Kalau pendaki biasanya ya agak-agak Wow. misalnya cuma naik biasanya sih ya yang menurut saya pendaki itu biasanya untuk mencari eksistensi aja sih ya. Eksistensi. Mereka pernah mendaki gunung ini gitu. Nah kan kalau di pecinta alam, kalau saya ya naik gunung itu memberikan chemistry di gunung ini seperti apa gitu ya. Lebih memperhatikan alamnya. Ya itu ya. Lihat situasi, oh sekarang gunungnya sudah gini dan gini, oh gitu. Jadi setiap gunung kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Oke. Nah kira-kira apa manfaat kalian yang kalian dapatkan setelah mengikuti organisasi Rajawana ini? Dari pencinta alamnya lah gitu, dari pencinta alamnya. Untuk Kang Minto lah gitu. Kalau saya pribadi mungkin lebih bertambah saudara, kekeluargaan, teman-teman gitu. Kalau ilmu ya alhamdulillah gitu, selalu bertambah gitu. Ya mungkin teman-teman gitu ya dari tidak di sekolah doang gitu, kayak kita ikutan main kemana ke Subang gitu, jadi kenal sama orang Subang, kayak sispala lain gitu. Ya saya juga kan diberi amanah gitu sebagai ketua organisasi ini, ya jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan amanah itu gitu. Jadi ya saya melatih kepemimpinan di diri saya untuk lebih baik lagi gitu. Jadi banyak sekali ya manfaat menjadi ya menjadi organisasi di organisasi Rajawana ini ya. Nah untuk
Kang Andrian sendiri apa manfaatnya gitu? Menurut saya sangat bermanfaat sekali karena sebelumnya orang tua saya ya dari orang tua sebelum saya ikut organisasi pencinta alam Rajawana, orang tua saya jarang mempercayai saya. Misalkan kalau saya ingin keluar rumah gitu kemana main, jarang diperbolehkan karena pernah sih ada laporan gitu dari teman orang tua bahwa anak ini tuh gimana. Jadi banyak laporan-laporan negatif. Ya alhamdulillah setelah saya masuk ke organisasi pencinta alam Rajawana, saya bisa membuktikan kepada orang tua bahwa saya itu bisa berubah gitu. Tidak sama seperti halnya yang ke belakang, nggak sama nggak ada lagi lah celetukan dari orang lain bahwa anak ini gini nggak ada lagi lah, malahan banyak sih teman orang tua juga yang oh sekarang mah jadi baik ya gitu, jadi Salut, ya salut lah Nah. alhamdulillah. Oke. Nah, emang itu ya. Dari organisasi itu kita belajar jadi lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Oke. Jadi lebih tahu yang mana yang baik dan mana yang Tidak baik. Oke, yang bukan baik. Oke, bisa lah. Ya. Nah, ini untuk Kang Winton ya. Suka duka kalian menjadi Sispal ini seperti apa? Jadi sukanya seperti apa? Apa karena ini kalau kurang inilah itulah ya bebas sih. Jadi suka dukanya itu seperti apa? Ya kalau sukanya mungkin banyak ya, malah lebih banyak daripada dukanya gitu. Kalau diceritakan ya mungkin bisa 1 hari 1 malam lebih lah gitu kalau sukanya gitu. Kayak hajat ya, Ya. hajatan setelah Kalau yang mungkin saya lebih dipilih gitu, ya sukanya saya bisa memiliki apa ya, teman yang spesial gitu. Jadi lebih spesial daripada apa ya, jadi kan yang identiknya itu kekeluargaan gitu. Jadi kayak saya sering dibantu di mana-mana, saya tidak punya apa, saya dibantu, saya apalah, bisa memiliki teman yang baik gitu, yang spesial. Terus ya banyaklah sukanya gitu, kayak saya menjadi lebih baik kayak gini saya suka gitu. Terus saya berlatih saya suka. Terus kalau dukanya mungkin dukanya itu pengorbanan dan kecapean saya mungkin. Tapi ya itu juga suka saya, tapi duka gitu. tapi duka, tapi saya suka. Nah, oke ya seperti itu. Pengorbanan gitu. Ya pengorbanan, tapi ya suka duka itu tergantung mereka yang menjalankan mungkin Iya, ya. Iya. Gitu. Nah untuk Kang Andrian nih suka dukanya gitu apa? Kalau duka dulu ya Kang. Ya Kalau menurut silakan, saya mau duka. saat saya merasa hal-hal yang duka gitu saat saya dan teman-teman bekerja keras dan ada orang lain gitu yang kurang menghargai, malah malah memandang negatif, padahal saya sudah bekerja keras gitu hingga bisa apa tapi dipandang negatif gitu. Itu sangat sakit lah kalau bisa disebutkan. Kalau saat senangnya saat bisa berkumpul lah Kang, bisa berkumpul bersama gitu. Berkumpul bersama bukan berarti berkumpul cuma saat di organisasi dan di sekolah aja, tapi pas pulang sekolah, di mana di hari libur kita masih tetap bisa bersama lah gitu. Seperti ya halnya di organisasi bisa dipakai lah ilmu yang di sekolah di organisasi dipakai juga di luar gitu. Jadi di masyarakat juga bisa dipakai. Jadi yang asalnya gugup nih ngomong di depan masyarakat, karena di organisasinya sudah terlatih ya alhamdulillah bisa ngomong juga di depan masyarakat, bisa juga sampai seperti ini juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berkat organisasi itu sih intinya. Kalau kita ya mengutamakan itu, kita kan sering barengan gitu, ada ya 4 orang gitu, 4 orang, 2 lagi mungkin jarang ikut main sama kita. Jadi kita itu mempunyai prinsip ya susah senang tetap bersama gitu. Wais, oke. Nah itu kita hidup ini harus mempunyai prinsip. Nah itu prinsipnya suka duka kita bersama Tidak ya, bersama. telan bersama. Oke. Nah
di organisasi juga gitu. Suka duka kita harus bersama. Ya. Mau duka, mau suka, mau itu apa, kita harus bersama. Bersama, intinya bersama. Intinya bersama sih. Bersama. Dan Ya. karena kita keluarga harus bersama. Oke. Nah, terakhir nih, untuk kita nih, Kita. 3 kata untuk warna alam. Di Kang Yogi dulu. Kang Yogi, Kang Andrian maksudnya. Berkarya bisa jaya. Iya. Karya bisa jaya. Nah, Kang Minto, Kompak, jaya, abadi. woi, kompak jaya abadi. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Kang Minto dan Sama-sama. atas waktunya ya. Ya. Nah, terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan acara IBT. Ini bukan talk show. Semoga bermanfaat dan juga menambah inspirasi buat rekan warna alam. Nah ini pengen bareng supaya dapat chemistry yang lebih menarik. Ya. Mantap. Oke. Ya, contoh-contoh. Ya. Jangan lupa like, komen, Like, comment, And share, share dan subscribe bareng. Oke ya. dannya bakal Dan share, share. dan subscribe. Oke, mantap. Oke, Mantap. yuk. Oke. Ya, langsung. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Supaya kita semangat untuk membuat konten-konten yang lebih berikutnya. menarik lagi. Oke. Mantap. Saya Rodan pamit undur diri. Warna alam kompak. Stay down in emotion.